Ikatan Pancasila dipakai untuk sebetulnya mendemonstrir anti kepada kaum. Padahal tidak, Pancasila itu sebetulnya tidak anti kaum. Karena itu aku menegaskan hal ini, saudara-saudara. Pendek kalau saudara-saudara mengaku atau menamakan dirimu anak Bung Karno, saya tidak mau punya anak yang tidak kiri. I tolerate all ideologies. The nationalist ideologies, the religious ideologies, the communist ideologies. So far they are not making trouble or damage to the Indonesian state. Soeharto melihat gerakan PKI telah meluas ke sejumlah daerah. Salah satunya adalah di Kentungan, Yogyakarta. Di daerah itu mereka membunuh Komandan Resimen Kol Katamso dan Kepala Stafnya Letkol Gijono. Gijono adalah ajudan merangkap perwira operasi saat Soeharto memimpin serangan umum 1 Maret 1949. Sebab itu saya mesti mengadakan tindakan yang cepat tetapi pasti. Saya mesti mengadakan pengejaran, pembersihan dan penghancuran, kata Maijen Soeharto dalam autobiografi Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, terbitan PT Citra Lamtoro Gung Persada 1989. Namun perbedaan terjadi antara Presiden Soekarno dengan Maijen Soeharto. Terlebih setelah Bung Karno menyebut peristiwa G30S adalah sebuah riak kecil di samudra. Saat itu Bung Karno memiliki hubungan dekat dengan PKI dan sejumlah tokohnya. One question that still remains unanswered, Mr. President. Did you know about the attempted coup of September 30th in advance? Did you know about the attempted coup of September 30th in advance? No. And why should you put this question to me? Simply because this is the only one who can answer it. I didn't know it before. Presiden Soekarno mengumumkan sikap yang sama sekali lain daripada tindakan dan langkah yang saya buat. Lebih-lebih perbedaan paham itu terasa setelah Bung Karno mengatakan bahwa apa yang terjadi dengan G30S itu hanyalah sebuah riak kecil di samudra, kata Soeharto. Sebagai akibat daripada satu kup PKI yang gagal pada tahun 65, memang ada daripada tahanan-tahanan daripada Partai Komunis Indonesia itu. Perbedaan antara keduanya bukan kali ini saja terjadi. Keduanya sempat berbeda pendapat soal adanya keterlibatan perwira AU dalam gerakan 30 September. Saat itu 2 Oktober 1965, Presiden Soekarno memanggil Maijen Soeharto ke Istana Bogor. Setibanya di Istana Bogor, suasana cukup panas sebab Kepala Staf AU Marsikal Madya TNI Omar Dhani yang dicurigai Soeharto turut serta dalam G30S ada di sana. Soeharto, kejadian seperti ini kejadian biasa dalam revolusi dan kita harus mengerti. Malah dalam hal ini kita harus prihatin, Angkatan Darat jangan sampai mencurigai angkatan lain. Omar Dhani telah memberitahu kepada saya, Angkatan Udara tak tahu menahu mengenai peristiwa ini. Dan saya juga telah mengatakan kepada Omar Dhani, Angkatan Darat tidak tahu menahu soal ini dan sama sekali tidak ikut campur, kata Bung Karno kepada Soeharto saat itu. Namun Soeharto langsung buka suara, tetapi kenyataannya lain, Pak. Banyak Laskar Pemuda Rakyat mengadakan kegiatan dan latihan di sekitar Pangkalan Halim, dan mereka juga memiliki senjata api yang kelihatannya seperti yang dimiliki Angkatan Udara. Perdebatan pun sempat terjadi antara Soeharto, Omar Dhani dan seorang anggota AU lainnya, Leo Watimena. Kedua anggota AU itu membantah senjata itu milik angkatannya. Namun Soeharto memerintahkan ajudannya untuk membawa senjata yang berhasil diambil dari sekitar Halim.
Karno lalu melihat senjata itu dan menyerahkannya kepada Leo untuk diteliti dengan seksama. Setelah diperhatikan secara seksama, Leo akhirnya mengakui senjata itu milik AU. Mungkin mereka mencurigainya dari gudang. Kami akan meneliti lagi Bapak Presiden, kata Leo. Sementara Omar Dhani tidak mengeluarkan reaksi apapun soal itu. Kamu harus tahu bahwa saya ini tidak lagi menjadi pemimpin Indonesia. Saya ini sudah menjadi pemimpin dunia. Saya sudah terlanjur menjual konsep Naskom itu kepada dunia. Sekarang saya harus bubar PKI. Berarti kan menyabut daripada konsep saya. Di mana muka saya terhadap dunia itu? Ini dia alasannya. Ya, karena kan saya jawab, kalau gitu gampang Pak. Bagaimana? Yang penting semua sesuai dengan apa yang selalu diajarkan Bapak kan. Yang penting kan kepentingan rakyat kita, kepentingan nasional dulu. Baru dengan kepentingan nasional dan kekuatan nasional kita bisa melangkah keluar. Kalau kita tidak punya kekuatan di dalam, ya apa yang harus kita lakukan keluar? Karena kalau